Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, pertama dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa secara bersama-sama. Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah kita selesai berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita hendaknya bertambah. Baiklah, Bapak saya juga lebih dahulu. Yang pertama, Abu David. Ayo, Pak. Nevin Triana BR Laila. Hadir, Pak. Rabina. Hadir, Pak. Rafi Adriansa. Hadir, Pak. Rivaldo Purba. Hadir, Pak. Harzal Muhammad Intan. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak. Berarti nihil. Alhamdulillah seluruhnya Hadir. Baik, untuk meningkat waktu ya, kita akan masuk kepada materi kita yang selanjutnya. Setelah kita kemarin mempelajari bab yang keempat tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Masih tahu apa itu iman kepada hari kiamat? Rukun iman yang kelima. Karena yang dinamakan hari akhir berarti adalah suatu proses yang terakhir. Baik, untuk menyingkat waktu, sekarang kita masuk kepada bab yang kelima dengan materi kita jujur dan menepati janji. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Ikuti Bapak sama-sama seperti tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanutaqullah. Wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Sudah baik, kita lanjutkan ya dengan bab yang kelima ini kita akan mempelajari pokok bahasan kita adalah jujur dan menepati janji. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang kejujuran saja. Sesuai dengan peta konsep yang ada,
Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian jujur. Ya. Yang kedua, klasifikasi jujur. Yang ketiga, hikmah berperilaku jujur. Dan yang keempat, implementasi perilaku jujur. Baik, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian jujur. Jujur itu adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Dapat kita simpulkan, yang dinamakan dengan jujur itu sama dengan tidak bohong, tidak berdusta, mengatakan apa adanya. Itulah yang dinamakan dengan jujur. Kemudian selanjutnya, ini banyak ayat, banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang perlunya perilaku jujur. Karena perilaku jujur ini adalah perilaku yang terpuji. Ya. Salah satu di sini adalah surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70 yang kita baca di awal pembelajaran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, kita disuruh untuk mengatakan yang benar. Baik, selanjutnya ada dua lagi sebagai dasar hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk selalu berlaku jujur, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga, ayat 77. Ya. Kemudian selanjutnya ada lagi hadis daripada Rasulullah SAW tentang perlunya kita untuk berperilaku jujur. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'minu khana. Rawahu Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, jika dia berkata berdusta. Yang kedua, yang ketiga, Yang dipercaya menjadi. Itu adalah tentang untuk perlunya kita berlaku jujur. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk kejujuran. Ya, yang pertama jujur dalam perkataan. Ya, ini sangat dipentingkan dalam ucapan. Ya. Kalau kita kadang sudah banyak bercerita, itu banyak bohongnya. Ya, kita diusahakan untuk selalu berkata dengan jujur. Kemudian jujur dalam perbuatan. Ya, dalam berbuat, dalam bertindak, dalam melakukan, dalam melaksanakan. Selanjutnya, ya, tentu kita ketika kita mengetahui dan kemudian kita memahami, tentu ada hikmah. Ya, hikmah berlaku jujur. Yang pertama adalah bernilai ibadah. Ibadah
ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mendatangkan pahala. Yang ketiga memberikan ketenangan batin. Dan yang ketiga, yang keempat memiliki keberanian yang tinggi. Dan yang kelima mendapatkan kepercayaan besar. Dan yang keenam menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan. Yang ketujuh memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita dituntut untuk mengimplementasikan sifat jujur. Yang pertama diminta untuk jujur di sekolah. Yang kedua minta jujur untuk di rumah. Kemudian jujur di lingkungan masyarakat. Jadi itu tentang materi kita hari ini. Ya, kita harus tahu yang pertama pengertian jujur, kemudian dasar ayat yang mengatakan jujur, kemudian bentuk-bentuk jujur, kemudian apa tadi lagi? Hikmah, manfaat daripada jujur, dan yang terakhir. Nah, sampai di situ ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Silakan bertanya. Sudah paham? Ya. Sudah paham? Nah, sekarang Bapak akan melaksanakan post-test ya. Di akhir ini akan Bapak coba ya. Tadi kita telah melaksanakan tentang pengertian jujur. Apa itu jujur? Berkata yang sebenarnya, atau bersandar kepada kebenaran, atau berpijak kepada kebenaran. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surat apa tadi? Salah satunya dalam surat Ali Imran. Ya, tentang dasar kejujuran. Kemudian selanjutnya jujur itu tadi dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, siapa yang tahu bunyi tangan? Apa? Nah, yang kedua, jujur dalam perbuatan. Kemudian selanjutnya, ya, tadi ada manfaat atau hikmah kejujuran. Apa hikmahnya? Bernilai ibadah. Yang kedua, pahala. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk jujur itu dalam berapa tempat tadi? 3. Yang pertama, itu tentang pembelajaran hari ini dapat Bapak simpulkan ya, bahwa jujur itu adalah suatu perkataan yang benar. Kemudian ada dasar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada lagi yang namanya bentuk kejujuran. Berarti kita dituntut untuk jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga tadi, ya, mari kita ambil hikmah daripada kejujuran. Karena jujur itu adalah perkataan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Kemudian mari kita terapkan, mari kita laksanakan baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini menjadi motivasi kita untuk selalu berkata dan berbuat dan memahami tentang kejujuran. Dan mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.